Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nur Salma Sapitri, NIM 2014010085, kelas 5 PIC, akan membahas tentang hormat kepada orang tua dan guru. Yang pertama terdapat dalam surah Al-Isra ayat 23-24. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīra, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ungkapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu aku kecil. Analisis surah Al-Isra ayat 23-24. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada para hambanya untuk menyembah Allah semata. Allah juga memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada ibu bapak dan melarang kita mengeluarkan kata-kata yang buruk kepada keduanya. Sehingga kata-kata pun yang merupakan kata-kata buruk yang paling ringan tidak diperbolehkan. Dan melarang kita bersikap buruk kepada mereka dengan ungkapan, dan janganlah kamu membentak mereka, yaitu jangan kamu menolakkan tangan kepada keduanya. Setelah melarang mengeluarkan perkataan jelek dan melakukan perbuatan buruk terhadap kedua orang tua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat baik, bertutur sapa baik, dan berperilaku sopan santun kepada kedua orang tua dengan rasa hormat dan memuliakannya. Sementara itu, Quraisy Shihab menyatakan bahwa ayat-ayat tersebut memberi tuntunan kepada kita agar berbakti kepada orang tua secara bertahap. Dimulai dengan jangan engkau mengatakan kepada keduanya perkataan lalu dilanjutkan dengan adanya keharusan mengucapkan kata-kata yang mulia. Ini lebih tinggi tingkatannya dari tuntunan yang pertama karena mengandung pesan atas penghormatan dan pengagungan melalui ucapan. Selanjutnya meningkat lagi dengan perintah untuk berperilaku yang menggambarkan kasih sayang sekaligus kerendahan hati di hadapan kedua orang tua. Perilaku yang lahir dari rasa kasih sayang akan bisa menjadikan mata sang anak tidak lepas dari kedua orang tua. Sang anak selalu memperhatikan dan memenuhi keinginan orang tuanya. Akhirnya sang anak dituntut untuk mendoakan orang tua sambil mengingat jasa-jasa mereka terlebih di saat masa kecil. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa surah Al-Isra ayat 23-24 memuat konsep pendidikan berkarakter, yaitu sistem pendidikan yang utuh dan paripurna, di mana yang pertama harus dilakukan adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hanya mau menyembah Allah semata, tidak menduakannya. Setelah itu adanya keharusan untuk melaksanakan ihsan atau bakti kepada kedua orang tua, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara bersikap baik dan sopan kepada keduanya, baik dalam ucapan maupun perbuatan sesuai dengan yang semestinya, sehingga mereka merasa senang terhadap kita dan mencukupi semua kebutuhan secara wajar sesuai dengan kemampuan kita sebagai anak. Selanjutnya, perilaku orang yang menghormati dan mematuhi orang tua dan guru yang terdapat dalam surah Al-Isra ayat 23-24, yaitu yang pertama, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya. Yang kedua, membiasakan berbuat baik atau ihsan kepada kedua orang tua. Yang ketiga, membiasakan untuk tidak berkata-kata buruk kepada orang tua. Yang keempat, selalu bersikap baik dan berlaku sopan santun kepada kedua orang tua dengan rasa penuh hormat dan memuliakannya. Yang kelima, selalu mendoakan orang tua sebagai ungkapan terima kasih seorang anak.